Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Ningsi dengan NIM A1C221010 dari kelas R002 Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Agama 2. Pertanyaan pertama, sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Islam memiliki 3 rukun utama yang berfungsi sebagai kerangka dasar atau fondasi beragama. Ketiga rukun tersebut yaitu rukun iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6 perkara yaitu 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada rasul-rasul Allah. 5. Beriman kepada hari akhir. 6. Beriman kepada qada dan qadar. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara yaitu 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Menunaikan ibadah haji apabila mampu. Rukun ihsan. Ihsan dalam ajaran Islam bisa dimaknai sebagai berbuat baik dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Beribadah yang dimaksud dalam rukun ihsan yaitu sholat, zakat, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, serta bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Menurut Dahlan Aziz dalam pengantar buku Akhlak Menggapai Makrifat yang dikutip Ana Nadia Abrar dalam buku Susila Wartawan Muslim, rukun ihsan terbagi menjadi 3 yaitu 1. Beramal soleh, perbuatan baik yang dilakukan secara sengaja. Rukun ihsan ini harus dilakukan dengan ikhlas sehingga bisa dicatat sebagai ibadah. 2. Makrifat. Ini adalah tahap di mana seseorang merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang beramal soleh. Salah satu cara agar seseorang bisa berada di tahap makrifat adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Muraqabah. Suatu kesadaran yang dimiliki seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mengawasi, mendengar, serta mengetahui apapun yang dilakukannya. Orang yang merasa diawasi oleh Allah akan selalu hati-hati dalam bertindak, bersikap, dan terdorong untuk selalu berbuat kebaikan. Pertanyaan kedua, bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Sifat wajib bagi Allah: 1. Wujud artinya ada. 2. Qidam artinya dahulu. 3. Baqa artinya kekal. 4. Mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan ciptaannya. 5. Qiyamuhu binafsihi artinya dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. 6. Wahdaniyah artinya esa atau tunggal. 7. Qudrat artinya berkuasa atas segala sesuatu. 8. Iradat artinya berkehendak. 9. Ilmu artinya mengetahui. 10. Hayat artinya hidup. 11. Sama artinya mendengar. 12. Basar artinya melihat. 13. Kalam artinya berfirman. 14. Qadiron artinya berkuasa. 15. Muridan artinya maha berkehendak. 16. Aliman artinya maha mengetahui. 17. Hayan artinya maha hidup. 18. Sami'an artinya maha mendengar. 19. Basiron artinya maha melihat. 20. Mutakaliman artinya maha berfirman. Sifat mustahil bagi Allah: 1. Adam artinya tiada. 2. Hudus artinya baru. 3. Fana artinya binasa atau rusak. 4. Mumatsalatul lil hawadisi artinya menyerupai makhluknya. 5. Ihtiyat li ghairihi artinya berdiri dengan yang lain atau membutuhkan bantuan orang lain. 6. Ta'adud artinya lebih dari 1. 7. Ajzun artinya lemah. 8. Karohah artinya terpaksa. 9. Jahlun artinya bodoh. 10. Mautun artinya mati. 11. Sumun artinya tuli. 12. Umyun artinya buta. 13. Bukmun artinya bisu. 14. Kaunuhu ajizan artinya zat yang lemah. 15. Kaunuhu karihan artinya zat yang terpaksa. 16. Kaunuhu jahilan artinya zat yang bodoh. 17. Kaunuhu mayitan artinya zat yang mati. 18. Kaunuhu asoma artinya zat yang tuli.
19. Kaunuhu amma artinya zat yang buta. 20. Kaunuhu abkama artinya zat yang bisu. Sifat wajib bagi Rasul. 1. Sidik artinya benar. 2. Amanah artinya sosok yang dapat dipercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu perintah maupun larangan. 4. Fatonah artinya cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul. 1. Kizib artinya bohong atau berdusta. 2. Hianat artinya tidak dapat dipercaya. 3. Al-kitman artinya menyembunyikan. 4. Al-baladah artinya bodoh. Pertanyaan ketiga, bacakan bacaan salat mayit sampai akhir. Tata cara melaksanakan salat mayit atau jenazah. 1. Berdiri bagi yang mampu salat jenazah. 2. Berniat. Niat untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hazal maiti arba'a takbirati fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niat untuk jenazah perempuan. Usolli ala hazihil maitati arba'a takbirati fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. 3. Melakukan takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. 4. Membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 5. Membaca selawat Nabi setelah takbir kedua sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan sebaik-baiknya bacalah hingga akhir sholawat. 6. Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. 7. Membaca doa berikut setelah takbir keempat. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa'fir lana walahu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha wa'fir lana walaha. 8. Mengucapkan salam sembari memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan keempat, jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara bahasa, akidah berarti keyakinan atau kepercayaan, sedangkan secara istilah, akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang dan digunakan sebagai pedoman dan tuntunan hidup, sehingga akidah dapat mendasari setiap sikap, tingkah laku, dan segala hal yang dikerjakan oleh seorang muslim. Ada banyak ajaran Islam yang mempelajari tentang ilmu akidah, salah satunya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Zidayat Ta'liqat, kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Subaidi dalam buku Pendidikan Islam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, Kajian Tradisi Islam Nusantara, paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai tersebar dan dikenal di seluruh dunia setelah 400 tahun hijrah Nabi. Lebih tepatnya, sesudah musyawarah besar umat Islam yang dipimpin oleh Imam Abi Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansyur al-Maturidi. Dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu 1. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan Hadis. 2. Segala hukum yang dipandang harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis.
Adapun 4 hukum akidah ahlu sunnah wal jamaah diantaranya: A. Akidah tauhid, yaitu salah satu akidah yang berpangkal pada tauhid dan takwil yang muktabar. B. Akidah fikih didasarkan pada 8 madzhabul arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Ishaq bin Rahawi, dan Auzi. C. Akidah negara, yaitu keputusan ijma umat yang menitik beratkan kepada kemaslahatan. D. Akidah tasawuf. Tasawuf atau thariqat apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sahabat Nabi yang dipandang benar. Pertanyaan kelima, jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Islam yang begitu cepat menyebar hampir ke seluruh dunia membawa pandangan baru dan nilai-nilai baru dalam kehidupan bermasyarakat. Islam datang dengan membawa pesan-pesan untuk sebuah kemajuan peradaban yang bernilai dan bertuju pada kebahagiaan yang hak bagi seluruh umat manusia. Peradaban yang dibangun di atas fondasi ilmu yang kuat. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam adalah pengetahuan sebagai kebudayaan. Islam sangat memperhatikan bahkan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan karena dalam sejarahnya kemajuan sebuah peradaban selalu diawali dengan majunya ilmu pengetahuan. Kedatangan Islam sendiri dengan diutusnya Nabi Muhammad telah membawa manusia untuk berpikir, beranjak dari sebuah kemunduran dan keterbelakangan mereka menuju kemajuan peradaban yang ideal. Kemajuan peradaban tersebut tidak terlepas dari ajaran Islam kepada umatnya, agar selalu menggunakan instrumen ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menuju kemajuan peradaban. Sehingga dapat dikatakan bahwa majunya sebuah peradaban adalah karena majunya ilmu pengetahuan di kalangan umat manusia. Begitu juga sebaliknya. Kemunduran suatu peradaban selalu diawali dengan memudarnya budaya ilmu dalam masyarakat di suatu negeri. Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ilmu tanpa iman bencana, iman tanpa ilmu gelap. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.